وعلى آله وصحبه
عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Iya kan Abu Dawud ya kan istirahat dengan istirahat terus. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddiq lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya man huwa fi uluwihi ka'in, ya man huwa fi hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman warfa'na wa akrimna bi haqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya muliakan, saya hormati Sahibul Bait Bapak Haji Jabir beserta istri dan keluarga. Semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah kepada beliau, sehat wal afiah, dikabulkan seluruh hajat di dunia maupun di akhirat. Kemudian kepada seluruh para asatiz yang hadir, Ustaz Syarif mata'amallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, Ustaz Jamal, Ustaz Syukri, dan seluruh warga yang ada, ibu-ibu yang saya muliakan, saya hormati, beserta seluruh yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah menjadi umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan di dalam Maulid Al-Jibai, yakun khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Beliau menjadi sebaik-baiknya nabi dan umatnya adalah sebaik-baiknya umat. Ada kawan kita namanya Khairul Umam, tapi satu orang tapi namanya Khairul Umam, sebaik-baiknya umat. Berarti kalau domir jamak dia, kata gantinya harus al-umam. Umam itu bentuk jamak dari umat. Kalau umat itu satu umat, itu juga sudah banyak. Apalagi ditambah dijamakkan umat. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran. Sebutnya Ali Imran, bukan Al-Imran. Ali Imran itu artinya keluarga. Ali itu keluarga. Imran nama seorang yang soleh, ya, seorang laki-laki yang soleh. Ufir riwayat ada yang mengatakan itu ayahnya Nabi Musa.
Makanya Nabi Musa binnya itu Nabi Musa bin Imran. Ada yang mengatakan itu adalah ayah dari Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam punya ibu namanya Hana. Hana suaminya namanya Imran. Ada pendapat lainnya, dia orang yang berbeda, bukan ayahnya Nabi Musa, bukan juga ayahnya dari Sayyidah Maryam. Maryam adalah ibunda dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi dalam surat Ali Imran di situ Allah Taala berfirman, kita semua hafal, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum al-mu'minun wa aktsaruhum al-fasiqun. Shadaqallahul 'azim. Di ayat ini menjelaskan predikat kita sebagai sebaik-baiknya umat. Kalian sebaik-baiknya umat. Kalian di sini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan predikat sebaik-baik umat ini disematkan kepada kita? Ada syarat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Memerintahkan berbuat baik, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Jika tiga syarat ini terpenuhi, maka kita berhak mendapatkan predikat sebagai khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Kemudian lanjutannya Allah mengabarkan tentang ahli kitab. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Seandainya ahli kitab ini beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan juga menjadi sebaik-baiknya umat. Karena ahli kitab sebelum Nabi dilahirkan di bumi ini itu sudah terlebih dahulu, ya. Pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam dari Bani Israel. Nah, mereka dikatakan di ayat tersebut minhum al-mu'minun, sebagian dari mereka beriman. Nah, ini jangan disalahpahami. Artinya mereka beriman di masa Nabi mereka. Ada ulama tafsir mengatakan sebagian dari mereka beriman masuk Islam ketika di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa pendeta masuk Islam di hadapan Nabi seperti Abdullah bin Salam, ya, sahabat itu pendeta Yahudi, mu'allaf. Kemudian masa tabi'in yang namanya terabadikan di dalam Maulid Ad-Dibai, itu pendeta namanya Ka'ab Al-Ahbar. Al-Ahbar itu artinya pendeta, mu'allaf, tapi tidak jumpa dengan Nabi, belajarnya ke sahabat. Ada juga mantan pendeta, ayahnya pendeta, kakeknya pendeta, ahli kitab, namanya Wahab ibn Munabbih. Itu juga seorang yang ahli kitab, mu'allaf, masuk Islam, belajar kepada sahabat. Para ulama dalam ilmu jarh wa ta'dil menggolongkan mereka sebagai tabi'in, ya, yang riwayatnya thiqah. Itu. Tapi riwayat berita tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu ada yang ditolak, ada yang diterima. Kalau riwayatnya dari dua tokoh ini. Dua tokoh ini paling banyak meriwayatkan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Karena mereka ahli kitab, mempelajari kitab-kitab terdahulu. Nah, inilah yang disebut di dalam ayat tadi, minhum al-mu'minun wa aktsaruhum al-fasiqun. Tapi kebanyakan dari mereka fasik, kata Allah Ta'ala. Nikmat dari Allah kita menjadi sebaik-baiknya umat. Oleh sebab itu ada satu riwayat hadis yang menjadi polemik sampai saat ini. Kita harus pahami bahwa kita ini sebaik-baiknya umat. Tapi hadis ini seakan-akan bertentangan dengan predikat kita sebagai sebaik-baiknya umat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Di dalam musnadnya juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah di dalam sunannya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la Al-Musili
yang lahir tahun 210 Hijriah, wafat 307 Hijriah di dalam musnad. Yang kurang lebih hadis tersebut berbunyi, inna ummati sataftariqu ala 72 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, yang selamat itu jama'al jama'ah fi riwayah. Wa fi riwayah man kana mithlu ma ana alaihi wa ashabi. Yang artinya sesungguhnya umatku akan terpecah belah menjadi 72 golongan di riwayat tersebut. Dalam riwayat yang lain 73. Riwayat yang lain disebut 70 lebih tanpa disebutkan angkanya di belakang, 70 lebih. Bid'in ala bid'in wa sab'in firqatan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan dari umat Islam yang masuk surga. Kemudian ditanya kepada Nabi, yang masuk surga itu siapa mereka? Man hum ya Rasulullah? Atau kama qala. Maka Nabi mengatakan al-jama'atu. Nah, mereka yang masuk surga itu, satu golongan itu adalah al-jama'ah. Kumpulan kaum muslimin yang mayoritas. Riwayat yang lain, yang selamat itu, satu golongan itu adalah orang-orang yang mengikuti jalanku dan jalan sahabatku. Nah, ini akhirnya menjadi polemik. Semuanya mengklaim bahwa mereka adalah golongan yang selamat. Golongan itu macam-macam nih Islam. Yang si A mengatakan yang golongan yang selamat satu itu kami. Gak ikut golongan kami, gak selamat. Yang si B begitu, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan seterusnya. Akhirnya jadi polemik, jadi masalah, muskilah. Gitu. Mengklaim masing-masing. Diistilahkan dengan al-firqah an-najiyah. Istilahkan kelompok yang selamat. Ini satu. Coba bisa bayangkan, predikat kita umat terbaik kok yang selamat satu golongan. Padahal di dalam riwayat yang lain dikatakan, mohon maaf, kelompok Yahudi terpecah 71 golongan. Islam lebih banyak, 73. Yahudi lebih baik dari kita. Yahudi 71, kita 73. Nasrani 72. Berarti ini makannya agak muttarib, ada goncangan atau saz fil matan, ada keganjilan, cacat di dalam matan. Jadi nggak boleh memahami ini secara teks. Jadi akhirnya apa? Masing-masing mengklaim dan jadi masalah. Dijelaskan oleh para ahlinya. Maksud daripada hadis ini, menurut Dr. Said Ramdan Al-Puti adalah umat Nabi Muhammad itu bukan hanya umat Islam. Nasrani umat Nabi Muhammad, Yahudi umat Nabi Muhammad, Hindu, Buddha, semua agama yang ada, mereka itu disebut umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus engkau terkecuali kepada seluruh manusia. Sehingga kata umat di sini terpecah belah adalah agama-agama yang ada, bukan umat Islam. Ini yang dijelaskan oleh Dr. Said Ramdan Al-Puti, dan saya secara pribadi mengikuti pendapat tersebut. Karena kita sebaik-baiknya umat harusnya banyak masuk surga. Kok jadi paling banyak masuk neraka? Aneh. Rahmat Allah luas. Kita umat Nabi Muhammad. Masa Allah Ta'ala membiarkan umat Nabi Muhammad menjadi kelompok yang paling banyak sesatnya, yang paling banyak masuk nerakanya? Nah, ini menjadi satu kajian khusus. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita pahami demikian, insya Allah toleransi antara beda mazhab akan terwujud, beda kelompok terwujud. Selama kita dalam satu bingkai, yaitu terikat dengan dua kalimat syahadat, dan sholat kita menghadap kiblat yang sama, kita beriman juga kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita sudah masuk dalam daerah sebagai seorang muslim. Jadi dipahami sebagai
umat dakwah. Umat dakwah itu adalah agama-agama lain. Mereka disebut umat dakwah, menjadi objek dakwah. Disebut juga umatnya Nabi Muhammad. Kalau yang sudah menerima ajaran Islam atau yang sudah lahir memang dari keluarga muslim, maka mereka disebut dengan umat ijabah, umat yang sudah menjawab panggilan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan satu bukti bahwa Nabi yang menyebut Nasrani, Yahudi itu umat beliau. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi ummati." Kata Nabi, "La Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang dari umat ini, kata Nabi, baik Yahudi maupun Nasrani. Nabi sebut umat ini, umatku, Yahudi dan Nasrani, sudah mendengar kemunculanku, kata Nabi. Kemudian dia wafat, tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, maka dia penghuni neraka. Ini keyakinan kita, ya, bahwa semua yang memeluk agamanya masing-masing wajib meyakini agamanya paling benar. Kalau ragu-ragu bukan beragama. Inna dina indallahi Islam. Tapi akhlak itu tetap diamalkan, diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Baik itu yang seiman maupun yang tidak seiman. Wajib berbuat baik kepada siapapun. Tapi ketika masalah keyakinan masuk ke dalam prinsip yang harus kita pegang erat-erat. Jadi jangan mengatakan agama Islam agama yang paling benar, itu salah. Kalau mengatakan agama Islam agama yang paling benar, yang lain ada benarnya, cuma agama Islam lebih benar. Berarti ada pembanding dalam kebenaran. Tapi kita harus mengatakan agama Islam agama yang benar, atau agama Islam satu-satunya agama yang benar. Itu namanya keyakinan. Kalau lafaz itu yang kita sampaikan, artinya agama kita ini yang benar. Tapi kalau agama Islam adalah agama yang paling benar, yang lain juga benar, cuma Islam lebih benar, gitu. Nah ini masalah al-i'tiqad, keyakinan. Jadi 73 golongan itu maknanya umat dakwah, bukan umat ijabah. Apalagi ada riwayat yang berbalik riwayat. Riwayatnya disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau At-Tafriq Bainal Iman wa Zindiqah. At-Tafriqah Bainal Iman wa Zindiqah. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau mensahihkan hadis ini. Bahkan Imam Syaukhani juga menyatakan hadis ini hadis yang bagus. Nabi bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fil jannah illa wahidah." Akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan, semuanya masuk surga kecuali satu golongan masuk neraka. Ini terbalik tuh. Ditanya oleh sahabat, yang satu golongan ini siapa yang masuk neraka? Semuanya masuk surga. Satu golongan yang masuk neraka, kata Nabi, az-zanadiq, orang-orang zindik. Apa itu orang zindik? Yufsidul aqaid fid dakhil, orang yang merusak akidah dari dalam. Ya, ada sekelompok oknum yang pura-pura masuk Islam dengan tujuan merusak agama Islam dari dalam. Nah mereka satu golongan ini yang masuk neraka, selebihnya masuk surga semua. Ini hadisnya ada. Kenapa gak dipopulerkan hadis ini? Kalau ini yang dipopulerkan, umat Islam akan bersatu. Tidak ada saling menyalahkan, menganggap, mengklaim kelompoknya paling benar. Kalau dia memahami hadis tersebut, bahwa semua kelompok insya Allah kalau sudah menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, kemudian sholat dengan kiblat yang sama, kemudian dia menyembelih hewan yang sama halalnya, maka mereka insya Allah disebut sebagai muslim. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Nabi yang sabdakan demikian. Kayak Dr. Syekh Ali Juma mengatakan
Orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah menjadi seorang muslim, disebut dengan as-su'bah, sulit dikeluarkan dari Islam. Jadi orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam sudah sulit keluar dari agama Islam. Adapun ada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia murtad, yaitu perbuatannya, dan itu peluang untuk dia kembali tobat masih terbuka lebar. Bisa dia tobat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, balik lagi ke Islam. Nah ini menjadi apa? Agama yang toleransi. Agama yang toleransi. Ada satu pernyataan dari Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Ini sudah level di atas ya, dalam memahami hadis tadi. Kalau rata-rata ulama-ulama lain, khususnya kelompok yang sangat tekstual, ya mereka langsung menyatakan yang satu golongan itu kami. Tapi Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi ketika ditanya tentang hadis firqah najiyah itu, kelompoknya siapa itu? Pikiran kita ya, kelompoknya kami, firqah najiyah. Rata-rata kan begitu. Firqah najiyah itu kelompok kami. Apalagi kelompok yang memahami nas dengan teks, kaum tekstualis. Tapi beliau menjawab dengan jawaban yang sangat berakhlak. Jawaban yang penuh dengan rahmat. Sebagaimana memang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa innama ana rahmatun muhdah, kata Nabi. Saya adalah simbol kasih sayang yang dihadiahkan oleh Allah Ta'ala kepada kalian. Kata beliau, al-firqah an-najiyah hiya allati tatafakkaru binajiyatil baqiyal firaq minan nar. Kelompok yang selamat adalah kelompok yang memikirkan keselamatan kelompok-kelompok yang lain yang masuk neraka. Itulah al-firqah najiyah. Jadi dia memikirkan bagaimana 72 kelompok, seandainya hadis ini kita pahami secara teks, 72 kelompok umat Islam ini masuk neraka, atau 72 kelompok ini dari agama yang lain. Kata beliau, kelompok yang selamat adalah kelompok yang memikirkan keselamatan mereka, jangan sampai mereka masuk ke dalam neraka. Itulah al-firqah najiyah, kata beliau. Hal yang sama dikatakan oleh ahadun minal asfiya, salah satu tokoh sufi. Dia mengatakan begini, semua orang yang menyakiti saya di dunia, menzalimi saya, mencaci maki saya, berbuat buruk kepada saya ridho di dunia, saya maafkan. Dan saya tidak menuntut mereka di hari kiamat. Karena saya malu di hari kiamat, visi misi Nabi Muhammad SAW menyelamatkan manusia agar mereka masuk ke dalam surga. Terus saya sibuk menuntut manusia untuk masuk neraka. Malu saya sama Nabi Muhammad SAW. Setahu saya, kata beliau, makhluk yang memiliki visi misi menjerumuskan dan memasukkan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka hanya satu makhluk yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu iblis. Dan saya pengikut Nabi Muhammad, bukan pengikut iblis. Maka yang saya ikuti adalah visi misinya Nabi Muhammad SAW, yaitu menyelamatkan manusia agar mereka selamat di akhirat dan mereka masuk ke dalam surga, bukan menjerumuskan mereka, menuntut mereka untuk masuk ke dalam neraka. Jika itu saya lakukan, saya dengan iblis memiliki visi misi yang sama. Nah ini harusnya kita belajar dari orang-orang semacam ini. Kalau masih debat sana sini, khilafiyah sana sini, ya sampai mati kita hanya di wilayah itu. Gak bisa usul ilallah kecuali orang yang hatinya bersih. Tidak bisa dekat dengan Allah dan Rasul kecuali orang yang memikirkan keselamatan orang lain. Walaupun dirinya yang disakiti, dirinya yang dizalimi, dirinya yang dicaci, itu biarlah Allah yang membalas. Tapi tugas utama kita adalah membawa visi misi Nabi Muhammad SAW, menyebarkan rahmat kasih sayang kepada seluruh manusia dan menyelamatkan umat ini dari kegelapan, dari penyimpangan, dari kemaksiatan. Itu visi misi utama kita yang harus kita ikuti. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan predikat kita sebagai sebaik-baiknya umat layak kita sandang dan kita memiliki predikat tersebut. Dan insya Allah mudah-mudahan kita di bulan Maulid ini
membaca Maulid Nabi SAW bisa mengambil perhatian Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita dikenali oleh beliau, dicintai oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad afdalil habaib wa ala khatanihi amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wa ala sittayil Hasan wal Husain wa ummihim al-batul az-zahra'i dhawil mafakhir wal managib. Salatan wa salaman daiman abadan sarmada la yuhsihi mahasib. Wa as'aluka Allahumma bijahim ladayka an tuzila lana al-ataya al-mawahib wa an tasrifa 'anna jami'al balaya wal masaib wa an tulhiqana bihim ya Allah ya Rabbana fi a'lal maratib. Bismillah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad bi'adadi qatril amtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad bi'adadi warakil ashjar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad bi'adadi ramil kifar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin bi'adadi al-hububi wa thimar. Allahumma ankulna wa auladana wa ahbabana wa ahlana wal muslimin min asyakawa ila sa'adah wa min an-nar ila al-jannah wa min al-'adhab ila rahmah wa min al-dhunub ila al-maghfirah wa min al-isa'at ila al-ihsan wa min al-khawf ila al-aman wa min al-faqr ila al-ghina wa min al-zulli ila al-izz wa min al-ihanati ila al-karamati wa min ad-dhiq ila as-sa'a wa ash-sharr ila al-khair ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال من السخط إلى السحاب من السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإبادة ومن الفرقة إلى الاجتهاد من الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الزور إلى العدل. اللهم أعني على ديننا بالدنيا وعلى دنيا بالتقوى وعلى تقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى الرضا المنهي إلى الجنة المذهوب ذلك بالنذر وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا ربه يا ربه يا ربه يا غوثه يا غوثه يا غوثه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا مواهب العظام. اللهم جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحانك وبحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ولف منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.